Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 13 Agustus 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Rizwan Pangaribuan, Sekretaris Umum PGIW Lampung. Dan kebaktian di jam yang sama di Gedung Gereja Zaman Kasih Resti akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tiga, diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel. Diharapkan setiap sektor untuk mengisi pujian dalam kegiatan kebaktian dimaksud. 4. Diinformasikan juga kepada jemaat bahwa telah dibuka penalti kick dari tanggal 3 sampai dengan 23 Agustus 2023. Kegiatan ini digagas dan diselenggarakan oleh Wadah Pelayanan Pemuda Jemaat Peniel dan dibagi dalam kategori anak-anak dan kategori dewasa dengan total bonus mencapai 5 juta rupiah ditambah sertifikat. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan dimaksud dapat dilihat pada flyer yang akan disebarkan melalui grup-grup WA unit dan wadah pelayanan di setiap sektor. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Ibu Popi Samadara, unit 2 sektor Teratai, berupa 1 lembar bendera merah putih untuk Gereja Kasih Karunia. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Selesai kebaktian, jemaat diharapkan untuk menunggu sebentar sampai pendeta turun dari mimbar hingga depan pintu utama untuk prosesi jabat tangan. 7. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Para
Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan kesadaran penuh diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami. Kita menyanyi nyanyian rohani 86 ayatnya yang pertama. Tahanlah dan berjuang. Kebenaran
mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan yang lain. Maju tetap dan capailah harta. Silakan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah. Jemaat, kita akan mendengarkan vokal grup pemuda sektor Anggrek. Kami persilahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mendasarinya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan sesuai dengan panduan liturgi kita di pagi ini, kita akan membacakan firman Tuhan secara bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu singkir sekata dan jangan pecahan di antara kamu.
Tapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Darah Kristus terbagi-bagi, darah Paulus disalibkan. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat menyatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga aku, kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada dari orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat yang terkasih. Senang boleh ada di kota Ambon dalam rangka Rakernas PGIW se-Indonesia. Perkenalkan, saya Pendeta Rizwan Pangaribuan, Sekretaris Umum PGI Wilayah Lampung, Sumatera, Pulau Sumatera. Saya berasal dari Gereja Kristus yang ada di kota Bandar Lampung. Saya bersama dengan Penatua Salate Deli, Ketua 3 PGI Wilayah Lampung. Salam hangat dari MPH PGI Wilayah Lampung kepada Bapak Ibu Jemaat GPM Penil yang ada di pentas kota Ambon ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah hiduplah harmonis dan jauhilah perpecahan. Saudara, di dalam sebuah kelas katekisasi pranikah selalu dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah tujuan saudara mau menikah? Maka di dalam pertanyaan itu yang umumnya dijawab oleh calon pengantin adalah kami ingin menjadi keluarga yang berbahagia. Kami ini ingin menjadi keluarga yang harmonis. Dengan segala perbedaan, dengan segala hal yang kami telah siapkan, kami mau menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Saudara, ketika kita mendengar jawaban itu, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah pun mungkin pernah memberikan jawaban yang sama. Tetapi realita yang kita hadapi setelah menikah, tujuan itu ternyata di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai hal seringkali digerogoti. Kita mengupayakan yang namanya kesatuan suami istri, kita mengupayakan yang namanya kerendah hatian di sana, tetapi seringkali ego kita membuat kita tidak mampu menahan diri kita. Sehingga yang muncul adalah upaya untuk hidup rukun dan damai dan harmonis itu justru terjadi berbagai-bagai konflik rumah tangga. Saya percaya yang sudah menikah di tempat ini tidak ada yang tidak pernah konflik. Benar Bapak Ibu? Ada yang pernah tidak konflik di sini, tidak pernah konflik sama sekali sejak menikah. Kalau ada, saya akan datang kepada Bapak Ibu, saya mau belajar triknya supaya saya dan istri saya pun tidak berkonflik. Tidak ada. Bapak Ibu, kita punya kelemahan, kita punya kelebihan, sungguh kita menyadari itu. Tetapi seringkali kekuatan kita justru lebih kuat untuk menjatuhkan. Justru punishment di tengah keluarga kita anggap sesuatu kekuatan kita yang menjatuhkan. Entah itu kepada istri kita, suami kita, anak kita di rumah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat di dalam pergerakan pernikahan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku,
Banyak sekali keluarga-keluarga bukan mempertahankan keluarganya, tetapi di tengah-tengah konflik dan berbagai perselisihan, akhirnya mengambil langkah mundur untuk bercerai. Ini baru 2 orang. Bagaimana dengan komunitas atau dengan kondisi yang lebih besar lagi? Kita sebutlah misalnya gereja, saudara. Organisasi yang lebih besar lagi PGI, saudara. Saudara, PGI hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini untuk mewujudkan keesaan gereja, gerakan okumene, gerakan kebersamaan kesatuan gereja-gereja Tuhan untuk menghadirkan untuk menghadirkan damai, harmonis di tengah-tengah kehidupan berbagai denominasi yang ada. Tetapi seruan atau ajakan ini seringkali dipahami dan seringkali ditanggapi pesimis, seringkali menjadi apatis, dan bahkan menuding ada berbagai kepentingan-kepentingan di dalamnya. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan yang diharapkan menyatu, yang mendatangkan salom, kehidupan yang diharapkan mendatangkan damai, sebaliknya justru mendatangkan perpecahan demi perpecahan. Kehidupan akhirnya begitu banyaklah kita melihat organisasi-organisasi gereja hari ini. Dan bahkan kalau Bapak Ibu melihat, mungkin hampir kita tidak tahu lagi nama-nama organisasi-organisasi gereja karena begitu banyaknya. Bagaimana dengan ruang yang lebih kecil lagi berjemaat? Jemaat yang punya banyak karunia, ada yang memuji Tuhan, ada yang menjadi penatua, diaken, ada hamba Tuhan. Ketika mereka menyatukan, ketika mereka dipadukan di tengah-tengah kelemahan dan kelebihannya, pun mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ternyata kekuatan dari banyaknya karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan bergereja, ternyata juga tidak membuat gereja makin bertumbuh dewasa. Gereja tidak makin harmonis, gereja tidak makin menyatu di dalam pelayanan, tetapi makin banyak konflik-konflik di dalamnya. Bahkan ada yang guyon, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan guyon ini tidak benar. Gereja makin berkembang bukan karena mengalami pertumbuhan karena buah Injil, tetapi gereja makin banyak karena konflik yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Saya harap dan saya pun rindu guyon-guyon ini tidak menjadi sebuah realitas. Tetapi gereja banyak memang karena buah-buah penginjilan. Saudara-saudaraku, ternyata kalau kita menilik lagi kebenaran firman Tuhan hari ini, konflik-konflik yang terjadi di gereja bukan hanya terjadi di gereja modern sekarang ini. Itu jauh sebelum gereja bertumbuh. Gereja mula-mula di mana Paulus menggembalakannya, di jemaat di Korintus, terjadi juga berbagai-bagai konflik yang ada di sana. Jemaat yang adalah orang-orang yang kumpul dari berbagai-bagai pluralis, berbagai kemajukan keberagaman, justru membuka sekat-sekat gesekan, membuka sekat-sekat perbedaan perselisihan, bahkan sampai kepada konflik, saudara. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita membaca Korintus ini, perpecahan itu muncul bukan karena kelemahan. Perpecahan itu bukan muncul karena kekurangan. Perselisihan itu muncul bukan karena ada yang kurang, tetapi karena ada yang lebih. Saya kasih contoh sederhana. Pernah saya memberikan sebuah hadiah berbeda sama anak saya dengan nilai yang berbeda. Satunya dapat 2, satunya dapat 1. Yang satu marah-marah sama yang dapat 2. Katanya saya nggak adil sebagai orang tua. Lalu saya tarik anak saya dan saya katakan kepada dia, "Nah, sebelum papa kasih kamu punya nggak?" "Enggak." "Nah, sekarang saya papa kasih kamu punya, kok kamu marah?" "Karena papa kasih 2 sama dia." "Sekarang kamu papa ambil lagi, marah nggak?" "Marah." "Loh, tadi nggak punya nggak marah, sekarang diambil yang ada kok marah lagi?" Bukankah ada itu harus kamu syukuri berapapun nilainya, berapapun adanya, bukan melihat apa yang lebih dari orang. Saudara, gereja seringkali begitu.
Lihat gereja sana, lihat gereja sini, gereja kita belum ini lalu ribut. Padahal potensi gereja itu banyak sekali. Tapi sibuk melihat apa yang dipunya orang tanpa mampu melihat apa yang kita punya. Oh saudara-saudaraku, lihatlah jemaat di Korintus ini. Paulus memuji mereka kalau kita membaca ayat yang kelima. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Oh saudara, jemaat di Korintus kaya dalam segala hal. Ayat yang ketujuh, demikian juga kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun. Sementara kamu menantikan pernyataan Kristus Yesus. Tidak kekurangan satupun karunia-karunia rohani. Jadi lihat di sini jemaat yang kaya, yang punya karunia begitu banyak. Harusnya apa Bapak Ibu? Harusnya berkembang dan bertumbuh ketika mereka fokus kepada Injil. Tetapi mereka mulai saling memandang. Saya punya apa? Dia punya apa? Saya dapat berapa? Dia dapat berapa? Mulai pergesekan pun akhirnya muncul di sana. Saudara-saudaraku, akhirnya mereka mulai kena virus yang namanya perpecahan, perselisihan. Mulai saling curiga dan akhirnya mulai membentuk yang namanya gap atau kelompok-kelompok saudara. Yang akhirnya membahayakan keharmonisan, yang akhirnya membahayakan pelayanan dan bahkan membahayakan pekabar Injil yang mandek sampai di gereja itu saja. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu Paulus perlu mengingatkan, menegur jemaat yang digembalakan ini dalam kasihnya. Paulus memberikan langkah-langkah atau Paulus memberikan teguran di dalam kasih supaya mereka berubah dan kembali mengingat panggilan mereka di dalam Kristus ketika mereka memiliki segala sesuatu di dalam Tuhan. Maka saudara, ada beberapa hal yang coba kita renungkan. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa keharmonisan untuk kita boleh menjauhi yang namanya perpecahan itu dapat terjadi jika hidup orang percaya atau kita sebagai jemaat hidup seia sekata dan sehati sepikir. Saudara, ini menjadi menarik saudara. Ke konsep sehati sepikir, konsep yang namanya erat bersatu, itu adalah konsep yang sangat-sangat ditekankan di dalam seluruh surat Paulus. Karena berbagai-bagai konflik terjadi karena tidak ada kesehatian, tidak ada kesatuan, baik di dalam pemikiran maupun di dalam tindakan. Hari ini kita ngomong A, yang nggak taunya yang dilakukan B. Hari ini rapat bergumul banyak hal, nggak taunya yang keluar entah pergumulan siapa lah itu yang keluar itu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus menarik sekali di ayat yang ke-10 berkata, Paulus tidak meminta jemaat seia sekata hanya untuk sekedar menghormati dia sebagai gembala. Tetapi Paulus berkata, aku menasehatkan kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, Paulus kembali melihat patron atau contoh yang paling kuat adalah menasihati mereka di dalam kasih Kristus, di dalam teladan Kristus. Yang merendahkan dirinya, yang taat sampai mati. Jadi saudara, Paulus mau mengatakan kepada mereka, lihatlah Kristus. Lihatlah Kristus yang hidup di dalam kerendahan hati. Dan lihatlah Kristus yang walaupun dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Ini penyakit gereja Bapak Ibu. Kalau dia udah punya lebih, merasa ingin dihormati. Kalau dia punya lebih, ingin dianggap lebih. Kalau dia makin gelarnya banyak, ingin dia ditempatkan duduk yang paling tinggi, yang paling mulia dan lain sebagainya. Tetapi Paulus menasihatkan mereka bukan atas namanya yang sudah dihormati, yang sudah besar itu, tetapi dia melihat Kristus di dalamnya. Maka menarik kalau kita melihat frasa-frasa yang digunakan oleh Paulus di sini. Sehati, sepikir, erat bersatu, seia sekata. Di dalam New King James Version itu kata same digunakan untuk menjelaskan kata sama. Sama 3 kali. Jadi menjelaskan bahwa Paulus ingin jemaat Korintus berbicara itu di dalam hal yang sama, seia sekata. Mereka di dalam
kelompok yang bersama di dalam pikiran maupun tindakan yang sama, dan mereka hidup di dalam penilaian sepikir bersama. Jadi sama-sama melangkah, ini kerinduan Paulus. Jadi kalau mereka sama-sama, maka ada yang perlu kita renungkan di sini. Samanya seperti apa, saudaraku? Apa yang mendasari supaya kita sama? Kira-kira Bapak Ibu, kalau dalam rumah tangga, apa yang mendasari kita bisa berpikir sama, bertindak sama? Yang namanya pasti aturan. Benar? Aturan yang membuat kita bertindak sama, melakukan hal yang sama. Nah, di dalam jemaat, maka yang membuat kita sama tentu apa? Aturan. Aturan apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang menggerakkan kita berpikir seperti Tuhan dan bertindak seperti Tuhan. Berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Kita menyesuaikan opini kita, kita menyesuaikan pandangan kita. Tidak lagi saya menganggap saya lebih pintar dari si ibu A, saya lebih pintar dari si bapak B, saya lebih pintar dari anak muda itu. Tidak, saudaraku. Tetapi Injil yang telah kita terima itu mengubah cara berpikir kita tentang diri kita dan tentang orang lain. Jadi tidak lagi melangkah ini karena saya, tapi kita. Injil melakukan transformasi kehidupan dalam seluruh kehidupan kita. Maka sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang sama. Tidak lagi berkata datang, dia mah hanya bisa ngomong doang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu orang Batak itu. Kami orang Batak banyak sekali ngomong begitu. Di sini tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada sama sekali di sini, benar ya? Di sini bergandengan tangannya kuat sekali. Tidak ada lagi kita berkata bahwa pemikiran saya yang paling benar. Tidak. Tetapi firman Tuhan mentransformasi kita, mengubah kita untuk boleh berpikir sama. Maka ketika itu muncul yang kedua, aspek yang kedua, maka dibutuhkan yang namanya penerimaan. Bapak Ibu Saudara, penerimaan ini berarti pemikiran-pemikiran yang berbeda, mari kita diskusikan bersama. Kesempatan-kesempatan membagikan pemahaman, pikiran, dan lain sebagainya yang berbeda di dalam terang firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memblok diri kita, saya dan kamu berbeda, saya dan kamu bagaimanapun tak mungkin menjadi satu. Tetapi ketika kita membuka ruang penerimaan Bapak Ibu Saudara, maka yang berbeda itu bisa menjadi menyatu. Maka yang lemah itu bisa menjadi kuat. Maka yang kuat itu, yang dominan itu bisa menarik diri untuk berlangkah bersama-sama dengan yang lemah. Kalau tanpa penerimaan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terus ada dalam berbagai konflik. Kita tidak bisa risih dengan perbedaan. Ya. Tetapi juga kita tidak bisa tidak menerima realitas perbedaan itu. Maka kalau kita mampu menerima perbedaan itu Bapak Ibu, dan kita melangkah di dalam terang firman Tuhan yang Kristus adalah teladannya, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan maju bersama. Ini yang diminta oleh Paulus. Seperti sebuah orkestra yang megah Bapak Ibu Saudara, dengan alunan musik yang indah. Tetapi semua pemain musik, semua yang bernyanyi tunduk kepada yang namanya konduktor. Tunduk. Mereka harus fokus lihat konduktor. Tangannya itu menjadi petunjuk siapa yang harus bernyanyi, musik mana yang harus mengalun, dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka hanya fokus kepada main sendiri dan tidak kepada konduktor, maka mereka akan bermain, bisa sih bermain musik, tetapi tidak lagi menjadi musik yang harmoni. Bisa sih bernyanyi, tetapi tidak lagi sesuai dengan ketukan yang diharapkan dari sebuah orkestra itu. Sebagai demikianlah gereja seharusnya hidup seperti itu.
Kehidupan yang berbeda harus ditundukkan di dalam pemikiran firman Tuhan dan dihidupkan dalam teladan Kristus. Jadi Kristus pusatnya, bukan saya, bukan dia, bukan kita. Kristus adalah pusat yang menjadi teladan. Bapak ibu saudara-saudaraku, maka ketika kita ada di dalam ketundukan Kristus, maka aspek-aspek yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-10 itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Kita bisa melangkah seia sekata, kita bisa melangkah erat bersatu dan berjalan bersama dalam satu hati sepikir. Tanpa itu Bapak ibu saudaraku, sulit sekali kita akan berjalan bersama. Mungkin kita akan berjalan bersama, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Maka walaupun mereka ada di gereja, poin yang kedua, mereka mulai membentuk paksi-paksi. Mereka mulai membentuk yang namanya golongan-golongan. Saudara-saudara, mereka mulai membentuk yang namanya apa? Ikatan-ikatan fanatisme yang kuat. Favoritisme yang kuat di dalam gereja pada waktu itu. Sehingga mereka mulai menghidupkan bahwa kami golongan ini, kami golongan ini, kami golongan ini, dan kami golongan ini. Di dalam kehidupan bergereja modern sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita makin melihat adanya begitu banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta dikatakan sebagai hamba Tuhan selebritis. Kalau dia yang khotbah ribuan orang bisa hadir, tapi kalau gembala jemaat yang khotbah tidak ada atau mungkin sedikit yang hadir. Mulai membandingkan gembalanya dengan orang yang berkhotbah di media sosial. Padahal orang yang berkhotbah di media sosial itu tidak pernah mendoakan Bapak Ibu, tidak pernah menangis bersama dengan Bapak Ibu, tidak pernah meratap bersama dengan Bapak Ibu. Tapi kita lebih mengagungkan itu karena lip service yang hebat dari mulutnya. Tetapi gembala yang mungkin tidak bisa berkhotbah dengan baik, yang terbata-bata, tapi dia meratap bersama dengan gereja ini, dia menangis bersama dengan gereja ini, dia memeluk Bapak Ibu yang berduka dalam kehidupannya. Tapi karena banyaknya media, akhirnya kita mengelompokkan diri kita. Tidak lagi melihat pelayanan sebagai pelayanan yang utuh. Maka muncullah yang namanya golongan Paulus. Maka muncullah yang namanya golongan Apolos. Muncullah yang namanya golongan Kefas dan golongan Kristus. Golongan Paulus ini mungkin orang-orang yang masih tunduk kepada Paulus. Tetapi mereka adalah jemaat-jemaat yang non-Yahudi, yang mereka masih hidup dalam pengaruh gnotisme, bahwa hidup percaya kepada Tuhan selesai, maka tapi tidak terkait dengan kehidupan yang lain. Hidup mereka tidak tunduk kepada kesucian dan yang lain. Golongan Apolos, mereka adalah golongan-golongan yang senang mendengar Apolos secara berkhotbah, secara retorika yang biasa, orator yang ulung, yang sering dengan dibumbui filsafat-filsafat yang hebat. Mereka terkagum-kagum dengan Apolos. Tetapi ada juga golongan Kefas yang mungkin tidak terlalu hebat, tetapi masih memegang yang namanya Taurat. Taurat harus menjadi utama, tidak boleh yang lain. Taurat menjadi pedoman utama, tidak boleh ada yang lain. Tetapi ada lagi yang lebih hebat, yang merasa lebih kudus. Oh tidak, yang paling hebat itu adalah golongan Kristus, yang mungkin mereka tidak mau lagi tunduk kepada rasul manapun. Mungkin mereka tidak terikat dengan denominasi atau ajaran manapun. Yang mereka tahu adalah kami percaya, kami merindukan, dan kami melihat Yesus. Saudara, bayangkan kalau golongan ini hidup dalam kehidupan bergereja modern sekarang ini, saudara, apa yang terjadi? Bisa dipastikanlah hari ini banyak gereja di dalam gereja. Bisa dipastikanlah banyak orang-orang yang hanya menggereja tapi tidak hidup di dalam gereja. Artinya apa? Mereka datang ke gereja, beribadah di gereja, tapi tidak menghidupi pergumulan-pergumulan gereja. Maka untuk inilah Paulus berkata, kalau demikian apakah Kristus dibagi-bagi?
Saudara, 3 kata pertanyaan yang diungkapkan oleh Paulus untuk mengingatkan mereka di ayat yang ke-13. Paulus berkata, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi Paulus mau melihat dan mengarahkan kepada jemaat, bukan saya, tetapi Kristus. Dan implikasinya adalah ketika mereka menyadari itu, kalau tubuh Kristus tidak terbagi-bagi di dalam jemaat di Korintus, maka mengapa sekarang kamu menjadi terbagi-bagi? Kalau Kristus adalah satu, mengapa engkau menjadi terbagi-bagi? Kalau Kristus adalah kepala, mengapa engkau menjadi banyak kepala dan akhirnya berkepala besar di tengah-tengah gereja? Saudara, Paulus mengarahkan kembali kepada jemaat. Kalaupun ada tokoh-tokoh hebat, kalaupun ada orator-orator hebat di dalam gereja, ingat mereka itu hanyalah pelayan, hanyalah alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan tujuan. Mereka adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Paulus, Apolos, Petrus bukanlah tujuan akhir dari jemaat Korintus, tetapi Kristus yang adalah tujuannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini penting bagi kita supaya apa? Supaya kita fokus kepada pemberitaan Injil. Ini poin yang ketiga. Dikatakan di ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan bukan dengan hikmat perkataan. Jadi saudaraku yang terkasih, salah satu alasan supaya gereja itu bersatu, supaya gereja itu kuat dan tidak fokus, maka gereja tidak terpecah, maka gereja harus fokus kepada pemberitaan Injil. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ini harus saya beritakan, harus fokus kepada pemberitaan Injil. Banyak gereja itu hanya berkutek-kutek di dalam gereja, membuat jemaat biar senang, membuat jemaat biar senang, nyaman, mengakomodasi semua permintaan jemaat, membuat gereja menjadi tempat orang-orang yang hanya berkumpul tapi tidak mau keluar. Maka banyaklah orang ribut. Selesai acara Natal biasanya ribut nggak Bapak Ibu? Di gereja sini nggak kali ya? Kalau di gereja kami ribut. Setelah acara Paskah ribut. Acara ulang tahun gereja ribut. Iya, jadi acara ulang tahun gereja yang sukacita ribut. Karena merasa tidak diakomodasi, merasa kurang ini. Pendeta, hamba Tuhan di gereja hanya sibuk mengurusi hal-hal yang begini. Bayangkan Paulus hanya sibuk mengurusi jemaat di Korintus. Maka Paulus tidak mungkin berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, kita benar harus membuat gereja menjadi tempat yang nyaman, benar. Harus mengakomodasi kehidupan berjemaat, benar. Tetapi tidak cukup mentok sampai di situ. Gereja harus didorong, jemaat harus didorong memberitakan Injil. Banyak orang yang belum percaya, kalaupun mereka percaya belum datang ke gereja. Jadi masih tradisi mungkin seperti kami, orang-orang Sumatera. Tidak mengenal kasih karunia. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Mama saya aktif di gereja. Tapi sebelum beliau meninggal, papa saya juga sebelum beliau meninggal, saya injili secara pribadi. Papa mati yakin gak masuk sorga? Ma mati yakin gak masuk sorga? Oh, berdebat di situ. Berdebat. Saya tidak akan tenang kalau papa saya meninggal tanpa jadi orang percaya, saya bilang. Walaupun papa Kristen, walaupun mama Kristen, bukan saya tidak menghormati beliau, tetapi saya mengkonfirmasi iman beliau. Dan saya senang, tenang ketika mereka sudah terima Tuhan dan mereka pergi sampai selama-lamanya nanti di sorga kita berjumpa. Kita sibuk dengan urusan-urusan perpecahan, sibuk dengan urusan-urusan akomodasi, sibuk dengan urusan-urusan yang lain.
lupa hal kekekalan yang kita bawa nanti setelah kita keluar dari bumi ini. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku dipanggil bukan hanya membaptis. Ini berarti bukan tidak penting membaptis saudara, itu penting karena itu adalah tanda beriman. Tetapi setelah itu penting penggembalaan, setelah itu penting pengutusan, yaitu pemberitaan Injil. Sehingga kalau kita melihat di sini begitu banyaknya jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan di dalam Injil, apakah saudara dan saya hanya cukup berpuas hati bahwa kita yang hanya menerima Injil itu? Bukankah harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum menerima Injil seperti Paulus lakukan? Maka ketika kita berfokus kepada Injil, saudara, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang harmonis sesungguhnya. Kenapa? Karena hidup kita hanya kepada untuk menyenangkan Tuhan, untuk nama Tuhan dan bagi Tuhan. Tapi inilah gereja, kehidupan masyarakat yang merindukan kehidupan yang harmonis tidak akan bisa terwujud kalau mereka tidak punya contoh teladan di dalam Kristus. Kalau bukan Kristus yang menjadi tujuan kita, keharmonisan itu akan menjadi sebuah dilema dan pergumulan terus-menerus. Tetapi bila Kristus yang ada yang menjadi pusat kita dan tujuan kita, maka keharmonisan dan menjauhkan perpecahan itu akan mampu kita wujudkan. Karena apa? Karena Kristus telah melepaskan hak kesetaraannya itu untuk menjadi taat dan taat sampai mati bagi kita orang yang berdosa. Kalau itulah fokus pelayanan kita, Bapak Ibu, maka saya pun akan memberikan hidup saya, berbagai kelemahan kekurangan saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka selalu saya mengatakan di tengah-tengah jemaat, kunci untuk boleh hidup harmonis hanya satu, kasih. Kasih mendorong kita untuk rela menerima perbedaan-perbedaan. Kasih menolong kita menerima kelemahan-kelemahan dan kekuatan. Dan kasihlah yang menerima kita manusia berdosa ini, yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Kristus itu. Maka tebarlah kasih itu. Maka kehidupan yang harmonis dan jauh dari perpecahan akan terwujud di tengah-tengah jemaat GPM di tempat ini. Kita tidak boleh terpecah belah oleh perbedaan pendapat dan pengaruh manusia. Tetapi sebaliknya, kita harus bersatu dalam misi kita untuk menyebarkan Injil dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kehidupan harmonis menjauhkan perpecahan di dalam Kristus terjadi bagi jemaat di sini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 154 ayat 2. Jika jiwaku berdoa. Ku
Jemaat kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Vokal grup remaja sektor Anggrek akan mempersembahkan pujian. Kami persilakan. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Yesus Tuhanku. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Aku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan.
umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 132 bait 1 dan seterusnya, Ya Tuhan murah-Mu baka, dan nyanyian rohani nomor 160 bait 1 dan seterusnya, Tuhan ambil hidupmu.
jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milikmu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan rajanya. Tuhan murahmu bakal di surga dan di dunia. Berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Yang untuk persembahan gereja Allah, jemaat silakan berdiri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang Kau beri. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan akan persembahan syukur kami ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Cukulele Orsid. Kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi. Selamat datang untuk Bapak Pendeta dan Bapak Penatua. Semoga Kota Ambon tetap menjadi kenangan
Kali ini kami Orsid Ensemble akan menyanyikan sebuah lagu daerahnya Bapak Pendeta, lagu Batak Alusiau yang sudah diaransemen menjadi lagu pujian rohani dengan cerita tentang bagaimana di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada bedanya dan kita tetap satu. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia, karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia, karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Beragam-ragam kita hadir di sini, satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Bersaudara di dalam Dia, karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Di dalam Dia. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya.
Terima kasih untuk pujian dan musik yang indah. Luar biasa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau Allah yang telah memberkati seluruh kegiatan ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah hati kami boleh bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menyertai, menolong, menuntun kehidupan kami. Bersyukur Engkau Allah yang menuntun dan memanggil kami untuk boleh beribadah, menaikkan syukur penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bapa, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Seperti doa Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Biarlah itu yang terus boleh menghidupi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di tengah-tengah berbagai perbedaan, di tengah-tengah berbagai anugerah karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah itu mereka pakai hanya untuk hormat kemuliaan, menggerakkan kehidupan pelayanan yang lebih bertumbuh dan mengarah kepada Kristus, dan pada akhirnya membuahkan buah Injil kebenaran firman yang membawa jiwa-jiwa baru datang ke dalam gereja. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bergumul di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami duka, karena Tuhan telah memanggil anak yang Engkau kasihi, anak Werino Leonel Marolan dan Bapak Fandri Novandro Mainaki. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menghibur, menguatkan keluarga yang berduka. Engkau Allah yang akan menghibur, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Peluklah mereka Bapa di dalam kasih-Mu, dan biarlah mereka menyadari Tuhan hadir di tengah-tengah kedukaan mereka. Sehingga di tengah-tengah rasa duka ini mereka boleh memandang Tuhan, memandang kasih Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Hiburkanlah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Mun Pose Ratu dari sektor Mawar Saron. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Ketua BPJ yang sedang dalam keadaan sakit, Bapak Pendeta JB Sampe. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang akan memulihkan kondisi mereka. Yang sakit Engkau jamah pulihkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Engkau mengetahui seluruh organ-organ tubuh mereka yang lemah. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, Engkau Allah penyembuh, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biar kiranya Tuhan memulihkan kondisi mereka, sehingga kemudian hari boleh kami bersama-sama melayani di tengah-tengah umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih setia Tuhan, lawatan kuasa Tuhan bekerja bagi mereka di tengah-tengah ketidakmampuan, keterbatasan. Begitu juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka boleh menghidupi kasih Tuhan, dan mereka boleh memandang Tuhan, sehingga mereka boleh dihiburkan dengan segala kondisi dan keberadaan mereka. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, anak-anak Ojek Mawar Saron, yang boleh memberi apa yang ada pada mereka. Demikian juga kepada Bapak Fendri Heumase. Tuhan memberkati segala hasil pertama usaha yang telah diberikan untuk umat-Mu di jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah kami juga boleh meneladani kehidupan mereka, apa yang Tuhan percayakan. Sungguh kami kembalikan menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini, para pendeta, penatua, diaken. Tuhan memberkati mereka dalam rangkaian pelayanan mereka. Sehatilah mereka untuk boleh menggembalakan umat-Mu di tempat ini bersama-sama dengan pelayan lainnya, baik badan pengurus, komisi maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bergandengan tangan mewujudkan kesatuan untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Kami berdoa setiap program-program yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati semuanya Bapa. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang lain yang boleh mengambil bagian, baik pemain musik, baik organ maupun persembahan-persembahan pujian yang diberikan oleh umat-Mu. Biarlah karunia talenta yang Tuhan telah percayakan itu dipakai terus untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Mereka belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan selama mereka hidup mereka hanya untuk
kemuliaan-Mu ya Bapa. Akhirnya kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kota, untuk pemerintahan provinsi Maluku ini Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk presiden kami ya Bapa, biarlah dalam segala hal yang dikerjakan, yang diperjuangkan untuk mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh diwujud nyatakan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah di tahun politik ini Tuhan, kami berdoa TNI Polri juga boleh Tuhan berikan hikmat untuk boleh menata, menjaga keamanan dan memberi perdamaian keadilan di tengah-tengah tahun politik itu. Siapapun yang terpilih Bapa, kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oleh sebab itu biarlah hikmat yang daripada Tuhan menaungi semua para calon-calon pemimpin bangsa ini, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di yudikatif, maupun Tuhan kami legislatif DPR. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang terbaiklah yang Tuhan siapkan untuk boleh memerintah di negeri kami, baik di pusat maupun di daerah, bahkan sampai kepada tingkat-tingkat terkecil di daerah. Kami serahkan kepadamu Bapa. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 189 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sekarang jemaat yang terkasih, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya.
sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.